Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Munirah STHIM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab hadis antologi, dan yang saya hormati teman-teman Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2018. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu materi tentang suatu kitab hadis yang berjudul Riyadhus Shalihin. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini adalah Imam An-Nawawi. Nama asli beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Seorang imam yang zuhud dan wara', ahli ibadah, memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Beliau bermazhab Syafi'i, disepakati keilmuan dan keutamaannya, memiliki reputasi dan loyalitas yang tinggi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beliau dilahirkan di desa Nawa, dekat kota Damaskus pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah dan wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Imam An-Nawawi salah seorang ulama yang sangat produktif dan telah meninggalkan banyak sekali begitu karya ilmiah yang bermanfaat lagi terkenal bagi dunia keislaman, yang jumlahnya ada sekitar 40 buah, baik dalam bidang hadis, fikih, bahasa, akhlak, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menuju ke sistematika, metode, dan corak dari kitab Riyadhus Shalihin. Adapun untuk pengambilan sumber hadisnya, beliau mengambil dari Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmizi, serta masih banyak lagi kitab hadis yang lainnya. Kitab ini menggunakan sistematika penulisan kitab standar Arabik, yang mana setiap pembahasannya berisikan beberapa kitab, dan kitab-kitab tersebut memuat beberapa bab. Kitab Riyadhus Shalihin ini bercorak fikih, terdiri dari 18 kitab, 351 bab, dan 1896 hadis. Kitab pertama berisikan 83 bab dengan tema yang berbeda, sehingga kitab ini disebut juga kitab Abwabul Mutafarriqah, kitab yang memuat bab-bab yang berbeda. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan kitab hadis ini adalah metode riwayah, yaitu metode yang mencantumkan beberapa riwayat dari ulama-ulama sebelumnya, baik berupa hadis, khobar, asar, maupun pendapat para ulama lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan tersebut. Demikian itu merupakan sistematika metode corak dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Lalu bagaimana komentar dari beberapa ulama tentang kitab hadis ini? Ada beberapa orang ulama yang menyampaikan pendapat atau komentarnya terhadap hadis ini. Salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi merupakan seorang ulama yang merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin ini bersama dengan Al-Quran, Sahih Bukhari, dan Sunan An-Nasai. Dan ada ulama yang mengkritisi sebagian hadis-hadis Imam Nawawi
dan menilai di dalamnya ada hadis dhaif dan munkar. Salah satunya adalah Nasiruddin Al-Albani yang menyebut ada 40 hadis bermasalah dalam penilaian beliau. Walau demikian, kitab hadis Riyadhus Shalihin ini merupakan salah satu karya peninggalan Imam An-Nawawi yang terbesar bagi umat Islam, khususnya di bidang hadis, dan sering dipakai di beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kutipan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Adapun mutiara hadis yang terdapat dalam hadis ini adalah yang pertama, keutamaan pemimpin yang adil dan ia memperoleh lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Didahulukannya penyebutan pemimpin yang adil ini karena begitu banyak kemaslahatan dan kebaikan yang mereka hasilkan. Yang kedua, keutamaan seorang pemuda yang menjauhi maksiat dan memanfaatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan orang yang rajin ke masjid dan hatinya terikat dengannya. Setiap kali ia keluar dari masjid, muncullah kerinduan untuk salat berjamaah di masjid. Yang keempat, keutamaan dua orang yang bersahabat karena Allah dan bukan karena mengharapkan keuntungan duniawi. Yang kelima adalah keutamaan menjaga harga diri agar tidak terjerumus ke dalam ajakan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keutamaan merahasiakan sedekah agar tidak menyakiti orang fakir dan menyebabkan riya. Yang ketujuh, keutamaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi dan takut kepadanya dalam kesendiriannya dengan mengucurkan air mata. Dan yang kedelapan, hadis ini menyebutkan 7 golongan saja. Padahal orang-orang yang bernaung dalam naungan Allah itu sebanyak 70 golongan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Sakhawi. Imam As-Suyuti berkata, hanya disebutkan 7 golongan karena kedudukan mereka yang lebih menonjol daripada yang lainnya, dan karena pentingnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan itu. Demikian penjelasan yang singkat dari saya tentang kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.